Selamat siang untuk teman-teman para sahabat petani kelapa sawit. Kali ini saya sedang melakukan kegiatan memupuk. Nah, jadi apa saja langkah-langkah yang perlu kita pahami sebelum kita melakukan pemupukan di sekitar tanam ini? Tentu banyak langkah-langkah yang harus kita pahami supaya tidak asal menebar. Kenapa tidak boleh asalan ditebar? Ya, karena dengan keadaan pupuk itu yang sangat mahal saat sekarang. Jadi kita berusaha menebar pupuk ini dengan cara berhati-hati supaya diserap oleh tanaman ini lebih bagus. Yang pertama, kita perlu memahami tentang jarak. Tentu ada, biasanya teman-teman mengatakan dengan jarak 2 meter. Betul, saya sangat setuju. Cuma anggota saya pernah bertanya, 2 meter itu sejauh mana? Nah, ini jadi pertanyaan sangat menarik. Tentu kita tidak bawa meteran. Karena yang nama 2 meter itu selalu pakai kira-kira sejauh mana. Nah, jadi apa saja kodenya? Seperti apa kodenya maksudnya? Nah, berikut akan saya tunjukin. Nah, jadi teman-teman sangat beruntung pada kesempatan kali ini sudah menemukan video ini. Karena pada hari ini saya sangat punya waktu untuk teman-teman untuk membahas tentang cara menebar pupuk yang sedetil-detilnya. Nah, jadi untuk teman-teman, saya berharap tonton video ini sampai selesai supaya bisa mendapat cara-cara yang lebih detail pada hari ini. Nah, berikut akan saya tunjukin kepada teman-teman. Jika teman-teman belum paham sejauh mana jarak 2 meter, nah ini untuk usia yang sudah mencapai 3 tahun ya seperti ini. Kalau saya sendiri berpatokan dengan ini, di sini teman-teman bisa lihat di tanaman teman-teman sendiri. Di sini ada bentuk ekor kadal. Nah, ya ekor kadal, seperti ekor kadal ya. Nah, jadi apa fungsinya dan seberapa pentingnya kita harus melihat tentang pelepah yang memiliki ekor kadal ini. Nah, berikut akan saya jelas ya. Saya biasanya di saat melakukan pekerjaan ini terkena hujan, apalagi sekarang musim hujan. Terkadang mendadak ya, kita berteduh di pohon sawit. Nah, di saat kita berteduh, lalu saya duduk. Nah, seperti ini. Semasa saya duduk, saya memperhatikan. Yang saya perhatikan itu tetesan hujan. Ternyata pas di bagian yang di sini tadi ya, yang memiliki ekor kadal tadi, hujannya lebih banyak jatuh di bagian sininya daripada di sekitar sininya. Ya maka kita biasanya berteduh di bagian sininya. Nah, berarti kalau menurut saya, di mana hujannya yang lebih banyak, ya kemungkinan pupuk ini lebih mudah diserap oleh tanaman ini. Ya maka kita menebar pupuk ini di sekitar kurang lebih 2 meter ya, untuk usia yang seperti ini ya. Nah, ini sudah mencapai usia 3 tahun sampai hari ini. Nah, kenapa saya berani mengatakan demikian? Ya karena yang membenarkan saya ya tanaman ini sendiri. Ya saya perhatikan selama setahun ya ini. Selama setahun saya menggunakan dengan cara tebar. Pertumbuhannya sangat memuaskan kalau menurut saya. Itulah yang membenarkan apa cara yang sudah saya lakukan selama ini. Ya kalau menurut bicara teman-teman, ya kalau yang benar-benar bagus ya saya yakin benar-benar bagus. Ya tapi tanaman itu sendiri yang membenarkan apa yang kita lakukan itu dianggap tanaman ini lebih bagus. Nah, mohon maaf, saya tidak mengatakan bahwa cara saya ini lebih bagus. Mungkin ada cara lain yang lebih bagus. Tapi kalau menurut saya pribadi, cara yang saya lakukan ini cara yang sangat benar bagi tanaman ini. Oke, berikut akan saya tunjukin bagaimana cara kita menebarnya ya. Nah, berikut. Kali ini saya sudah menaikin dosis. Saya menggunakan dosis yang 1,5 kg per pohon. Saya melakukannya 3 kali dalam setahun.
cuma dengan dosis 1,5 kg. Ini saya menggunakan pupuk NPK ya. Kali ini saya selalu menggunakan NPK karena menurut saya NPK itu lebih mudah dan lebih praktis. Tidak banyak harus mencampur ini. Kecuali kita ada penambahan biasanya dolomit dan kemudian borak. Hanya itu penambahannya. Selain itu saya tidak menggunakan pupuk apa-apa. Nah, jadi bagaimana cara kita menebarnya? Nah, ini perlu juga dipahami. Yang terpenting pupuk ini menempel di tanah. Bagaimanapun cara kita menebarnya tidak masalah. Asalkan tidak menebar di bagian gawangnya, pasar pikul maksudnya. Karena usia yang masih seperti ini, kalau ditebar di pasar pikul atau di gawangan tidak menyerap di tanaman ini. Karena pelepahnya masih pendek ya. Maka itu kita tebar dengan jarak lebih kurang 2 meter tadi. Nah, jadi ini kita lakukan dengan cara seperti ini. Nah, ya, sembarang saja. Jadi pupuk itu lebih bagus berserakan kalau menurut saya. Nah, teman-teman bisa melihat daripada melingkar seperti gelang. Ya, karena akar yang ada di sekitar sini menyebar di mana-mana ya. Supaya akarnya bisa mendapatkan lebih banyak pupuk ya kalau menurut saya ya. Maka saya lakukan dengan cara seperti ini. Nah, jadi intinya itu pupuk itu tidak sangkut ya, harusnya nempel di tanah. Maka kita tebarkan dengan cara dihempas, ditebar ya, supaya pentalannya lebih rata. Kenapa tidak boleh dilakukan dengan cara tebar cincin? Nah, ini menurut saya ada lebih dan ada kekurangannya. Ya, kalau ditebar dengan cara cincin, ya kemungkinan ya sekitar jarak ini yang mengenai pupuk tadi. Ya, kalau misalnya akarnya sudah panjang segini, otomatis dia udah lewat. Ya, kalaupun akarnya masih sekitar sini, dia belum nyampai. Nah, intinya di mana curahan hujannya lebih banyak, disitulah titik yang perlu kita tebar. Ya, namun untuk teman-teman perhatikan juga, jangan di sekitar piring itu ada lunsuran air. Nah, biasanya ada bekas-bekas lunsuran air. Usahakan tidak menebar pupuk di bagian itu ya, karena kalau musim hujan begitu kita tebar, pupuk itu akan lebih mudah hanyut ya, terbawa arus air. Dan yang kita perhatikan juga, biasanya ada bekas-bekasan kayu ya, seperti daun kayu yang lebar-lebar. Usahakan tidak menebar pupuk di bagian itu ya, karena pupuknya akan tersangkut, tidak menyempel di tanah ya. Maka kita lakukan dengan cara ditebar seperti itu tadi. Nah, jadi menurut saya seperti itu cara yang sangat bagus kalau menurut saya ya, karena itu tadi yang menilai pekerjaan kita ini adalah tanaman ini. Kalau tanaman ini tumbuh subur, menghasilkan buah sesuai dengan usianya ya, sesuai dengan buahnya juga, berarti itulah yang mengatakan acara kita ini benar. Nah, jadi yuk kita lihat contoh-contoh yang sudah kita lakukan pemupukan dengan cara ditebar selama ini. Oke, yuk kita lihat sama-sama yang ada di sekitar sini. Ini kamera tidak saya matikan supaya tidak mengira kita mengedit dan menunjuki tanaman yang lainnya. Nah, jadi ini perlu kita perlihatkan pada teman-teman supaya tidak mengira lain yang ditunjukin, lain yang kasih contoh maksudnya. Nah, ini semua berbuah ya. Menurut saya ini sih ya lumayan lah. Kalau sekelas petani biasa, jika memiliki pertumbuhannya seperti ini sudah sangat lumayan. Karena sebelumnya kita menggunakan bibit yang sangat kecil waktu itu ya. Dari usia 7 bulan sudah kita tanam di lapangan, sehingga sampai usia 3 tahun sampai hari ini menghasilkan perkembangan yang seperti ini. Nah, teman-teman bisa melihat ini udah panen nih, udah 4-5 kali panen nih, baru 3 tahun ya. Nah, ini teman-teman bisa melihat, inilah hasil pemupukan saya dengan cara ditebar
Ya sebelumnya masih kecil dulu saya menggunakan dengan cara di pocket. Nah, ketika ya udah besar seperti ini, saya melakukannya dengan cara ditebar. Nah, ini berbuah semua ini, tidak perlu kita dekat-dekat lah ya. Ini udah pasti mantap ini. Nah, teman-teman bisa melihat seperti apa perkembangannya ya. Nah, seperti inilah contoh-contoh yang sudah diserap oleh pupuk berapa bulan yang lalu ya. Nah, ini. Nah, teman-teman bisa melihat. Ini rata ini, semua berbuah ini. Nah, ya, yuk kita ke blok juga sekalian supaya lebih jelas dan lebih puas ya. Kita membuktikan hasil dari yang kita lakukan pemupukan dengan benar ya. Nah, ini penuh semua nih. Dipenuhin buah semua ini. Walaupun ini semak ya, ya memang saya akui lahan saya ini semak ya. Tidak seperti punya orang-orang yang rajin menurut saya. Kalau menurut saya itu lahan itu yang terpenting tidak ada kayu ya dan ilalang. Ya kalau semak-semak lunak seperti ini ya sengaja saya biarkan. Supaya apa? Ya supaya misalkan di saat musim kemarau tanah ini tetap lembab ya. Nah, karena tanaman kelapa sawit itu menurut saya dia lebih suka di tanah yang lembab. Terlalu kering tidak bagus, terlalu basah tidak bagus, dia sedang-sedang saja. Nah, ini semua berbuah ya teman-teman. Sekaligus kita tunjukin ya, biar lebih puas ya. Nah, ini bibit PPKS varietas yang Gambi ya. Nah, pas 3 tahun pada saat ini. Ini udah sering kita lakukan kegiatan panen di kebun ini. Ada sebagian yang baru mulai, memang ada karena usianya masih kecil. Nah, jadi seperti inilah contoh-contoh tanaman ini ya yang sudah diserap oleh pupuk ya. Nanti akan kita jelaskan pupuk apa yang kita gunakan ya. Karena di sini saya tidak menggunakan banyak jenis pupuk ya. Karena pupuk sekarang mahal. Oke, udahin dulu ya kelilingnya, lalu panjang karena lahannya lumayan banyak juga tanamannya. Bisa berjam-jam nanti. Teman pun jenuh juga hanya melihat pohon sawit ya. Teman-teman pun memiliki pohon sawit juga ya. Oke, jadi kita lanjut lagi ke tempat yang tadi. Ini agak teduh ya, jadi enak kita membahasnya. Nah, oke teman-teman, berikut kita membahas tentang menggunakan pupuk lagi. Karena banyak teman-teman, aku pakai MPK, aku pakai pupuk tunggal. Sedangkan MPK itu MPK apa kan begitu. Nah, kalau untuk saya pribadi yang saya gunakan selama ini, saya masih menggunakan MPK yang 12, 17 ya. Nah, angka seperti ini. Saya tidak memilih merek dan capnya. Mau pakai merek dagang Pak Tani, Haikai, Mahkota, yang seperti ini ya, bunga merah, tidak masalah. Yang terpenting, kalau untuk tanaman sudah berusia seperti ini, kita melihat angkanya supaya lebih pas ya untuk tanaman kelapa sawit. Angka ininya ya. Nah, kalau menurut saya kalau masih mencapai usia 3 tahun sampai 3,5 tahun, saya masih di angka 12, 17, 2 plus TE. Nanti kalau misalkan udah di angka 4 tahun, maksudnya usia tanaman ini, kita naik lagi di angka 13,627. Biasanya saya melakukannya dengan angka-angka itulah ya. Saya tidak menggunakan angka-angka yang lainnya. Adapun misalnya ada kelainan di tanaman ini, kita ada kasih penambahan yaitu tadi dolomit, borak ya, terkadang ada urea ya, tapi ya sebagian saja, tidak semuanya. Itu kalau menurut saya kalau sudah normal, sudah bagus ya udah pakai ini aja sudah cukup demi menghemat ya. Ya karena hemat itu kan pilihan. Ya walaupun hemat kita pun butuh hasil yang lebih
bagus juga ya. Nah, jadi itulah tadi yang saya katakan. Yang menilai pekerjaan kita itu adalah tanaman kita sendiri, bukan orang lain. Kalau orang lain, ya kalau teman sendiri sih, dia tidak mungkin menilai kita, pekerjaan kamu buruk. Tidak mungkin itu ya. Itu walaupun di perusahaan, saya rasa sama. Yang menilai dia nanti, tanaman dia. Kalau pekerjaan dia jelek, tapi tanaman dia berhasil, dan bagus hasilnya, tentu bosnya akan lebih senang. Ya, akan lebih senang terhadap para pekerja itu. Ya begitu juga saya. Kalau menurut saya, ya boleh dikatakan ya cara ini tidak benar ya, tapi tanaman ini bisa berbuah, bisa bagus seperti ini. Ya menurut saya ya seperti itulah cara pekerjaan yang lebih bagus kalau menurut saya pribadi. Oke, sampai di sini dulu videonya yang bisa saya sampaikan. Nah, bagi kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan menekan tombol subscribe-nya di channel ini. Semoga kita tetap semangat untuk berbagi informasi yang selalu kita temukan di lapangan. Oke, selamat siang, dadah.